Halo untuk modifikasi mania. Hari ini kita ingin mengupdate untuk pekerjaan dari motor listrik, yang dimana motor listrik yang kita kerjakan ini sudah memasuki tahap pengecatan dan juga sudah memasuki tahap perakitan. Kalau teman-teman lihat untuk konsep dari motor listriknya ini sudah kita rakit kembali, walaupun memang belum sempurna untuk perakitannya karena part-part yang kita pakai ini seperti kayak tangki, bodi dan lain-lain ini belum kita rakit semua. Kita baru mencoba merakit sasis aja. Kita masih melihat apakah perlu untuk part-part yang kecil yang perlu dirapikan lagi apa aja. Kemudian setelah kita cek semua ini udah oke. Setelah itu, sebelum kita masuk ke tahap pemasangan bodi, yang pertama-tama yang akan kita kerjakan adalah elektrik. Elektrik ini yang sangat penting. Kenapa? Karena yang sebelum kita masukkan tangki dan bodi, kita perlu membuat untuk struktur baterai. Baterai ini memang belum dibuat karena pertama kali kita membuat sasis motor ini, struktur rangka dan lain-lainnya. Setelah sudah selesai semua, kemudian kita membuat satu konstruksi untuk tempat dudukan baterai dan juga untuk dudukan dari beberapa modul yang akan kita tempatkan di bagian bawah, khususnya di bagian dalam tangki. Nah, ini yang sudah kita buat ini, konstruksi baterainya ini bisa kita buat lebar ataupun menyempit. Nanti kita akan susun baterainya di bagian dalam. Setelah kita susun, baru kita paralel menjadi satu untuk menjadikan motor ini menjadi 3000 watt 72 volt ini sudah bisa beres semua dengan konstruksi kelistrikannya. Setelah ini semua selesai, baru kita akan memasuki pemasangan tangki dan bodi dan beberapa ornamen-ornamen seperti kayak detailing-detailing seperti penambahan baut-baut sehingga bentuk dari kendaraan ini bisa rapi layaknya motor pabrikan. Nah, kita lihat untuk prosesnya part by partnya akan sedikit kami jelaskan. Nah, khusus di bagian pengereman kita menggunakan produk aftermarket, yang dimana produk aftermarket ini sudah kita sesuaikan dengan karakter dari si bodi dan sasis, yang dimana untuk pengereman kita menggunakan double disc, sehingga kalau teman-teman bisa melihat untuk pemasangan double disc di kendaraan ini, kabel yang sebelah ke jalur sebelah kanan, kabel yang sebelah lagi masuk ke jalur yang sebelah kiri, sehingga untuk bagian depan ini sudah terpasang jalur double disc. Nah, juga di bagian yang sebelah kiri, kita karena motornya motor listrik, elektrik, saya tidak menggunakan rem dari kaki. Saya tetap menggunakan rem dari tangan. Kalau misalkan yang tidak melihat bentuk ini seperti kelihatan motor listrik, mungkin ini akan dianggap kopling, tapi ini sebenarnya adalah rem, yang dimana minyak rem yang ada di sini telah disalurkan memasuki ke bagian belakang, roda untuk pengereman, dan ini udah dipompa dan hasilnya bisa dikatakan sudah oke untuk pengeremannya sendiri. Nah, memasuki bagian kaki-kaki, kalau teman-teman bisa melihat, ini yang kita gunakan versi peleknya untuk kendaraan ini menggunakan double disc, yang itu yang di sebelah kanan ini, dan ini yang di sebelah kiri. Dan juga kita menggunakan kaliper 4 piston, yang dimana juga sebelah kiri dan sebelah kanan sudah terpasang dan sudah tersalurkan, sehingga pengereman dari kendaraan ini bisa maksimal.
Nah, memasuki ke bagian engine. Untuk bagian engine sendiri telah terpasang khususnya di bagian swing arm belakang, yang dimana konstruksi dari engine ini sudah menyatu dengan sasis atau arm belakang yang kemudian disambungkan dengan belt yang menyambungkan ke roda belakang. Ini adalah bagian beltnya. Nah, kemudian juga di bagian kaliper kita juga menggunakan kaliper belakang, yang dimana juga untuk rem disc dari kaliper tersebut juga sudah terpasang, dan kita akan lihat untuk pengeremannya sendiri berfungsi baik, yang dimana kalau kita rem di bagian depan hanya menggunakan handle, bagian belakang pengeremannya bisa maksimal. Nah, di bagian belakang kita telah menggunakan produk dari Michelin, yang dimana dengan ukurannya sendiri 180/55, dan untuk diameternya sendiri kita menggunakan ring 17 inci. Nah, di bagian depan juga kami telah menggunakan produk dari Michelin, yang dimana produk dari Michelin ini menggunakan tipe ukuran 120/70. Ini juga sama menggunakan ring 17 inci. Nah, ini pada bagian depan kita menggunakan upside down, yang dimana upside down-nya sendiri juga telah dipakai berwarna hitam sesuai dengan warna rangka, yang kemudian di bagian atasnya sendiri kita menggunakan handlebar, yang dimana motor ini memang dibuat semi naked, jadi kita menggunakan stangnya model seperti ini. Nah, konstruksi belakang sendiri kita telah membuat khusus seperti disesuaikan dengan bentuk dari si bodi belakang, yang dimana mungkin konstruksi yang teman-teman lihat ini agak sedikit rumit, karena di bagian depan kita buat miring sesuai dengan bentuk bodi, yang kemudian di bagian bawah kita telah paralel dimasukkan ke bagian dalam. Konstruksi ini mungkin jarang dipakai, tetapi kita mencoba untuk menggunakan konstruksi ini supaya beban dari si dudukan belakang ini bisa sangat maksimal dan sangat kuat, karena bagian tengah ini telah menyatu sampai ke bagian belakang. Dan dudukan-dudukan seperti anting-anting dan juga dudukan-dudukan di bagian tengah dan di bagian belakang kami membuat seoriginal mungkin sesuai dengan bentuk dari pabrikan motor ya, yang kita kombinasikan dengan kekuatan yang kita buat menggunakan pipa turbolar seperti ini. Tempat dudukan baterai. Nah, ini adalah tempat yang sangat penting dan tempat yang sangat krusial. Kenapa? Karena ini adalah tempat penunjang utama di mana baterai akan ditempatkan. Di bagian ini telah kami buatkan dudukan baterai. Ya, mungkin kalau teman-teman melihat ini ukurannya sama seperti panjang dari si sasis motor, khususnya di bagian tengah, yang dimana sebenarnya dudukan baterai yang kami gunakan ini sebenarnya bisa menyamping, membesar, ataupun mengecil. Kita bisa sesuaikan. Kenapa bagian tengah-tengah masih kita pasangkan baut? Karena ini sebenarnya masih bisa di-adjust keluar ataupun di-adjust ke dalam sesuai dengan nanti perhitungan dari kapasitas si baterai tersebut. Setelah itu kita memasuki ke bagian belakang. Di bagian belakang sendiri ini bisa dikatakan untuk struktur peleknya dan juga untuk bagian arm ini bisa dikatakan cukup baik karena kita menggunakan sistem belt. Yang dimana sistem belt ini sebenarnya jarang dipakai untuk motor-motor besar, tapi akan kita coba di motor elektrik karena supaya tidak ada suara saat kita berkendara, sehingga tidak menimbulkan kebisingan. Karena dengan belt ini akan meredam untuk suara. Kalau kita beda menggunakan rantai itu kan lebih berisik karena untuk pemakaiannya, dan juga untuk tampilan ini bisa terlihat jauh lebih mewah dan jauh lebih bagus.
Nah, di bagian engine juga sama seperti yang tadi di sebelah kanan. Ini adalah posisi dari sebelah kiri, yang dimana dari si engine tersebut menyambungkan ke bagian belt untuk disalurkan tenaga ke bagian belakang sehingga roda bisa berputar. Dan juga untuk bagian push step, di bagian push step sendiri juga kami telah menggunakan produk dari aftermarket juga, sehingga part dari ini juga yang bisa dikatakan cukup gagah dan cukup kuat untuk dipakai di motor listrik ini. Nah, modifikasi mania, ini adalah sedikit ulasan tentang motor listrik yang sudah memasuki tahap kurang lebih sekitar 70% dari pembuatan, perakitan, hingga kita akan melakukan pemasangan baterai. Baterai juga akan kita custom untuk sistem dan juga untuk bentuknya sesuai dengan si bentuk motor. Nah, jadi buat teman-teman, nanti kita akan update lagi setelah ini untuk proses pemasangan baterai. Setelah itu kita coba, setelah nanti semua sudah selesai, kita akan detailing untuk semua dari kendaraan motor listrik ini, baik dari kaki-kaki, rangka, dan juga dari bodi. Setelah itu baru kita akan pakai untuk kendaraannya. Kita nanti lihat proses gimana motor ini bisa sampai selesai, sampai dia berjalan, sampai dia bisa mengetesi dari medan-medan seperti kayak jalan rusak, trotoar, ataupun di jalan yang mulus. Dan juga ketahanan dari baterai ini akan kami update setelah kami pasang. Jadi buat teman-teman, saksikan terus untuk proses pembuatan dari motor listrik ini. Dan juga kita percaya kalau buat teman-teman yang ingin mencoba membuat, nah ini adalah proses bisa ditonton dari awal kita buat dari sasis hingga motor ini selesai.